Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan di majelis yang mubarak ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW, yang mana beliau sebagai suri tauladan kita, qudwah kita, sehingga karena beliau sebagai qudwah kita, suri tauladan, jadi kita mengikuti ittiba daripada apa yang beliau contohkan, sebagaimana apa yang disampaikan beliau, ya, juga yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma amartukum minhu, ya, fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma amartukum minhu, amartukum mastata'tum, ya. Jadi apa yang aku perintahkan kepada kalian, ya, fa'tu minhu mastata'tum, yaitu lakukan, ya, laksanakan sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Kemudian dilanjutkan wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang aku cegah dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah, maka jangan lakukan apa yang aku larang tersebut. Semoga dengan niatan kita untuk mengikuti ittiba daripada apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita ini itu dalam rangkaian ibadah, ya. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu hendaknya dan alhamdulillah juga ini kita laksanakan dalam rangkaian ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya. Jadi ini sudah satu hal yang jelas bahwa peruntukannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, tidak lain hanya untuk beribadah. Ya. Beribadah ini segala aktivitas yang kita lakukan, mulai dari kita balik, ya, sampai nanti pada saat kematian menjemput kita. Ya. Ini adalah waktu yang panjang. Segala aktivitas yang kita lakukan ini, ya. Bagaimana aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam rangkaian ibadah ini terus berkesinambungan, ya. Dalam bahasa syaraknya itu adalah istiqomah, ya. Pada saat kita mengetahui bahwa sholat itu, ya, itu diwajibkan, pada saat itu kita sudah melaksanakan ibadah sholat sampai pada akhir hayat kita, kan begitu. Jadi jangan sampai pada waktu kita tahu itu sholat diwajibkan kita laksanakan, tapi kemudian bolong-bolong, ya, kadang kita laksanakan kemudian kadang tidak, ya. Akan tetapi keistiqomahan ini adalah satu hal, ya, yang harus kita lakukan, ya. Ya. Terkait dengan istiqomah, ya, terkait dengan istiqomah ini adalah perkara yang berat, ya.
ibadah yang istiqomah ini adalah perkara yang berat. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat-sahabat. Ya, sedikit apa yang mereka ketahui terkait dengan agama ini, ya, mereka lakukan dan mereka istiqomah. Ya, ini yang luar biasa di antara para sahabat kita, para sahabat Rasulullah SAW. Ya, yang ini harus kita contoh. Ya. Dan juga perlu difahami bahwa yang namanya istiqomah ini, karena ini adalah satu hal yang berat, ya, akan tetapi pahalanya juga besar, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya. Yaitu orang-orang yang mengatakan, ya, mengucapkan atau bersaksi atau meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya lurus. Kemudian tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah sampai dia meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Ya, turun kepadanya adalah malaikat. Kapan? Diterangkan oleh para mufassir itu pada saat sakaratul maut. Ya, menjelang kematian datang malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian itu takut dan kalian bersedih, gitu kan. Seperti itu. Artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa istiqomah. Nah, Al-Fakir ingin menyampaikan terkait dengan amalan ibadah yang kita lakukan, termasuk kajian yang kita lakukan ini sudah berapa tahun, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini harus terus kita perjuangkan, ya, jamaah kajian Riyadhus Shalihin ini harus kita istiqomahkan, ya, kita perjuangkan. Kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang biasanya hadir terus kemudian nggak hadir, ayo kita ajak, kita datangkan ke sini, kita datangkan ke sini, teman-teman semuanya, ya, baik itu dari bapak-bapak atau juga ibu-ibu, ya, mungkin kadang-kadang ada udzur, ya, mungkin lupa, ya, atau mungkin ada males-malesnya, ya, datengin, kita datengin, ya, atau kita sapa, kita ajak, kita kasih kabar, ya, bahwa minggu depan hari Kamis malam Jumat insya Allah kita ada kajian, monggo silakan hadir, ya. Kita akan dapat pahalanya, dan ini bagian daripada, ya, istiqomah, ya. Begitu juga kegiatan yang lain, Masya Allah tabarakallah, ya, di jamaah kita ini, ya, dari jamaah Riyadhus Shalihin kita ada perkembangan, bukan cuman kita ngaji saja, bukan cuman kita ini pengajian, ya, cari ilmu saja, tapi ada prakteknya. Selain ibadah-ibadah mahdhah yang sudah dilakukan, yang kita lakukan bersama, Masya Allah tabarakallah, ya, kita sama-sama tahu ketaatannya, ibadahnya, Masya Allah tabarakallah dari jamaah ini. Akan tetapi kita berkembang, ya, dari sekedar kegiatan thalabul ilm seperti ini, ya, tapi kita praktekkan, ya, dari sisi apa? Sosial, ibadah yang bersifat sosial. Alhamdulillah sudah berapa bulan ini kita jalankan, ya, dari gerakan amal soleh setiap hari Jumat, ya, kita laksanakan 2 minggu sekali, ya, kita berbagi makanan, ya, kepada orang-orang yang ada di jalan, kepada orang-orang yang memang fakir, mereka membutuhkan makanan, ya. Ini adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang luar biasa, ya. Dan ini tidak semua orang mampu melaksanakan ini. Ini pertolongan Allah kepada kita, diberikan jalan kebaikan. Subhanallah, kan itu. Jadi tidak semua orang mampu melaksanakan seperti ini. Dan alhamdulillah, ya, Allah memberikan rizki, ya, kepada orang-orang yang jalan pada waktu itu melalui tangan-tangan kita. Masya Allah tabarakallah, ya. Melalui tangan-tangan kita ada orang agnia, para donatur, ya, menitipkan, ya, uang mereka kepada kita untuk kita tasarrufkan, untuk kita lanjutkan, ya,
sehingga banyak orang yang mereka mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Ini kebaikan yang luar biasa. Maka dari itu ini perlu kita teruskan, perlu kita lanjutkan, ya, dan perlu istiqomah. Ya, sampai kapan? Sampai kita meninggal nanti. Sampai akhir hayat kita ini harus terus berkembang. Ini harus semakin besar. Ya. Yang selama ini ya kita masak berapa kilo ya, tapi insya Allah ini akan terus berkembang. Sampai-sampai nanti pada saat kita ini meninggal, ini terus akan ada yang melanjutkan. Ya. Jadi kita berpikirnya ini harus cerdas, harus berpikiran sampai nanti. Gitu. Jadi apa yang kita perjuangkan saat ini, mungkin sekarang kapasitasnya masih kecil, ya. Tapi insya Allah saya yakin pada saat kita istiqomah, terus kemudian kita bermujahadah, berusaha semaksimal mungkin, kebaikan-kebaikan ini akan semakin membesar. Dan setiap kebaikan itu berjalan, kita akan dapatkan pahala jariahnya. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada para jamaah, ini bagian daripada perjuangan, ya. Dan tentunya ini juga perlu pengorbanan harta, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, Masya Allah. Ya. Tapi yakinlah bahwa kita ini adalah penduduk surga, insya Allah. Ya. Penduduk akhirat. Yang kita ini setiap aktivitas yang kita lakukan ini, ya, ini kita berpikir untuk akhirat. Gak apa-apa kita sekarang ini capek-capek. Gak apa-apa kita sekarang harus berkorban, ya. Tapi ini adalah untuk masa depan kita bersama. Mudah-mudahan dengan ini menjadi wasilah kita dikumpulkan Allah nanti kelak di yaumul qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, ya, di bab, ya, kitab Riyadhus Shalihin, babun nahi anit tayyur, ya, yaitu larangan merasa sial, ya, dengan suara burung, percaya sama suara-suara burung, ya. Pada zamannya Rasulullah SAW, ya, pada zaman jahiliyah, orang-orang zaman dahulu, ya, di zamannya Rasulullah itu ada kebiasaan mereka itu melepaskan burung. Jadi pada saat mereka mau bepergian, ya, ini bepergian ini baik atau tidak, gitu, selamat atau tidak, itu mereka mengundi dengan burung, ya. Jadi burung itu dilepaskan. Kalau misalkan burungnya itu ke kanan, nah ini baik nih, ya. Kalau ke kiri, wah ini pertanda nggak baik, jadi nggak jadi berangkat, ya. Ya. Ini kebiasaan jahiliyah, ya. Alhamdulillah, kemudian Allah turunkan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membawa agamanya, membawa syariat Islam diturunkan. Nah, dari situlah kemudian Allah menetapkan hukumnya melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan masalah ini. Dan perlu kita fahami, ini kaitannya dengan masalah akidah, ya. Kaitannya dengan masalah akidah, ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan Allah, ya. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid Allahus samad. Ya, Allahus samad. Ya. Katakanlah Allah itu hanya satu. Ya. Allahus samad. Allah, ya, satu-satunya tempat bergantung. Ya. Allah satu-satunya tempat bergantung.
tempat kembalinya segala urusan, tempat digantungkannya segala urusan, ya, hanya Allah saja. Ya. Bukan kepada suara burung, bukan dari hari, ya, hari apa? Jumat Pon. Waduh, gak tepat ini. Nah, ini terkait masalah akidah. Ya. Dari Anas, an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah qala kalimatun thayyibatun muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, ya, tidak ada penyakit menular. Ya. Rasulullah menyampaikan nggak ada penyakit yang menular, itu tidak ada. Ya. Ini hadisnya muttafaqun alaih lagi. Jadi penyakit menular itu tidak ada. Terus pertanyaan, lah winginane ku opo gitu kan. Covid itu opo gitu. Nah ini piye gitu kan. Ya, Rasulullah menyampaikan la adwa, ya, tidak ada penyakit menular. Jadi tidak ada penyakit menular. Maksudnya seperti apa? Tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya. Yang dimaksud begitu. Akan tetapi bahwa terjadinya sakit seseorang, ya, terjadi penularan seseorang itu adalah biidznillah. Ya. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penyakit itu mboten sak karepe dhewe tak nular rono gitu kan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud la adwa, tidak ada penyakit menular itu dengan sendirinya. Semuanya itu biidznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Ini gandengannya dengan hadis yang lain. Terkait dengan masalah taun. Ya. Bila ada sesuatu satu wilayah di situ terjangkit, ada taun di situ, terjadi penyakit menular, maka orang yang ada di luar dilarang masuk ke wilayah itu, dan orang yang ada di wilayah itu dilarang untuk keluar. Ya. Ini adalah wilayah yang kita kuasai, yang dikuasai oleh manusia. Betul memang bahwa segala sesuatu itu biidznillah, ya. Segala sesuatu itu dengan izinnya Allah. Akan tetapi Allah juga menciptakan atau membuat hukum kausalitas, hukum asbab musabab. Maksudnya seperti apa? Asbab musababnya, kalau misalkan orang lapar, dia harus berikhtiar untuk makan. Pada saat dia haus, dia harus minum. Ya. Beda kalau pada waktu puasa, gitu kan, waduh ngelak iki. Wis atus ae. Gitu kan. Ya. Jadi Allah juga menciptakan hukum kausalitas. Di mana hukum ini, hukum kausalitas ini, asbab musabab ini, inilah wilayah yang ikhtiarnya manusia. Ya. Jadi jangan mentang-mentang pada saat memang iya gitu kan, sakit itu ya atas kehendaknya Allah, atas izinnya Allah. Ya. Lek Allah nggak berkehendak nggak bakalan sakit. Ya. Tapi makanya sembarang kali disamblek gitu kan. Makan segala macam dimakan. Ya. Terus kemudian nggak jaga kesehatan. Ya. Terus kemudian ada orang sakit, ya. Syukran. Ngapunten.
Jadi di sini kita harus imbang. Di mana wilayah ya yang kita meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izinnya Allah. Ya. Akan tetapi ada wilayah lain yang mana ya kita ini memiliki hak khiyar. Wilayah yang kita kuasai, wilayah yang harus kita ikhtiarkan, harus kita lakukan agar tidak sakit. Ya. Wasilahnya seperti apa? Ya. Jadi kita harus makan makanan yang sehat, ya. Terus kemudian berolahraga, terus kemudian pola hidupnya sehat dan seterusnya. Nah dari situ, ya, kalau sudah kita ikhtiar, kalau misalkan Allah menghendaki sakit, ya sakit, kan gitu. Tapi dari sisi asbab musabab, orang yang biasanya olahraga, terus kemudian makannya diatur, istirahatnya diatur dan seterusnya. Ini secara hukum kausalitas asbab musabab ini menjadikan orang biasa sehat. Seperti itu. Jadi tidak ada penyakit ini maknanya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tiyaratan, dan tidak pula merasa sial dengan suara burung. Ya. Jadi pada saat ada suara burung, burung hantu, burung perenjak, burung apa lagi itu biasanya ya? Burung gagak, gitu kan. Wah ini apa sih? Gitu kan. Waduh anak wong mati dan seterusnya. Ya. Meyakini terkait dengan ini, ya, ini masuk masalah akidah. Ya. Dan kita harus berhati-hati. Ya. Kita harus berhati-hati terkait dengan masalah keyakinan ini, gitu. Ya. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan mau nggih langsung diselaja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa yu'jibuni al-fa'lu. Ya. Beliau sampaikan, tetapi rasa fal itu menyenangkanku. Ya. Qalu, berkata para sahabat, wa mal fa'lu ya Rasulullah. Apa fa'lu itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun thayyibatun muttafaqun alaih. Yaitu kalimat yang baik, ucapan yang baik. Maksudnya seperti apa ini? Jadi gini, misalkan ada prasangka-prasangka, ya, misalkan ada suara burung, terus kemudian ada kejadian-kejadian atau apapun, ya, yang menimpa kita atau ada di hadapan kita, ya, bukan kita percaya terhadap khurafat-khurafat yang tadi. Akan tapi yang disenangi oleh Rasulullah itu adalah kalimat thayyibah. Ya. Kalimat yang baik. Kalau misalkan ada burung kricik gitu kan. Wah, ini ditangkep didol oleh akeh. Kemudian misalkan gimana kondisinya? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku sehat. Ya. Alhamdulillah aku baik. Ya. Padahal kondisi sakit. Alhamdulillah aku baik. Ya. Alhamdulillah. Terus kemudian setiap ucapan-ucapan yang kita sampaikan ini senantiasa ucapan-ucapan yang baik. Ya. Alhamdulillah Allah berikan rizki sama saya. Gitu. Apa rizki ini? Sehat gitu kan, duit, ya turun duit gitu kan. Tapi tetap gitu kan, berpikiran positif, kemudian ucapan-ucapannya positif. Ya, ini terkait dengan apa? Dengan husnudzon, ya, husnudzon kepada Allah. Ucapan-ucapan baik itu adalah bentuk daripada husnudzon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terjadi nanti juga seperti itu. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung dari prasangka hambaku. Ya.
Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan dia akan dapatnya. Maka apa? Setiap kejadian, setiap apapun yang menimpa kita, yang kita ucapkan adalah kalimat yang baik. Jenengan salah satu contoh misalkan teko ini, kita lihat teko ini. Ini ada teko yang isinya teh, ada yang isinya kopi. Pada saat teh itu dituangkan di di gelas, yang keluar apa? Teh ya? Bukan kopi ya? Itulah satu perumpamaan. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau hati kita, perasaan kita, pikiran kita ini baik, maka yang muncul ya dari tindakan kita, ucapan kita itu pasti baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam teko itu ada kopi atau ada racun di situ, yang dikeluarkan juga racun. Ya. Juga sesuatu yang nggak baik, gitu. Jadi kalau hati itu ada yang buruk, ya, terus kemudian pikirannya buruk, maka ucapannya ini buruk. Ya. Betapa di jalan-jalan itu sering kedengaran suara yang nggak baik, ya. Omongan-omongan yang nggak baik, perilaku yang nggak baik. Kenapa? Itu menunjukkan di dalamnya nggak baik. Nah, itu fal yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyaratan wa in kana syum fi syai'in fa fi darin wal mar'ati wal faras. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, ya. Keterangannya tadi sama. Kemudian wala tiyarah, tidak ada rasa sial dengan suara burung, ya. Setelah ini ono burung opo ae wis jarne ae lah gitu kan. Nggak usah dipikir macam-macam seperti itu. Wa in kana syumu fi syai'in, ya. Dan andai rasa sial itu ada, ya. Fafidarin, maka keberadaannya itu pada rumah, ya. Kemudian pada wanita dan wal faros, yaitu dan kuda. Muttafaqun alaih. Maksudnya seperti apa ini? Jadi begini, keburukan itu, kalau memang keburukan itu ada, ya, keburukan itu ada, sesungguhnya ada pada apa, gitu, bukan pada suara burung, bukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang khurafat seperti itu. Mau bangun rumah, ya, membangun rumah ojo saiki tipe apa? Tipe tangi. Nggak belakang mbok D gitu kan bisa. Hal-hal semacam itu tidak ada, ya. Tidak ada hal semacam itu. Ya. Kemudian kalau misalkan ada keburukan, asyum, ya. Syum itu ya keburukan, ya, buruk atau sial seperti itu. Pada sesuatu, ya, itu keberadaannya pada apa? Darin, pada rumah. Maksudnya seperti apa ini? Rumah ini, ya, itu rumah yang kita tempati, kemudian ada tetangga yang nggak baik, ya. Rumah yang ditempati, ya, terus kemudian ada tetangga yang nggak baik, atau rumah yang ditempati itu dia nggak baik sama tetangganya, ya. Ini nggak baik,
Ya. Kenapa begitu? Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus menghormati atau memperbaiki dengan tetangganya. Ya. Ihtiram, memperbaiki hubungan dengan tetangganya. Orang mukmin seperti ini. Jadi orang mukmin ini sifatnya begitu. Dia berbuat baik sama tetangganya. Walaupun tetangganya nggak nyopo, ya, diparani, digawakno jajan, itu kan. Gitu. Ini, ya. Lah, kenapa itu jadi syum, ya? Jadi yang nggak baik, karena yang namanya tempat tinggal, ya. Kita sudah tempat tinggal di situ, terus kemudian ada yang nggak baik, ya, tetangganya, maka kita harus bersabar di situ, ya, harus bersabar, ya, harus bersabar. Itu terkait dengan fafidarin. Kemudian wal mar'ah. Mar'ah ini adalah wanita yang nggak baik, ya, wanita yang nggak baik. Itu seperti apa, ya? Di situ disebutkan bahwa di dalam keterangan hadis ini, itu kalau seandainya itu dijadikan keburukan, ya, itu seperti perempuan yang dia tidak punya keturunan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perilakunya. Ya. Kalau itu dikatakan tidak baik, ya. Nah, kembali lagi kepada terkait dengan hadis ini, bahwa segala sesuatu itu adalah maqdur alaih, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita harus bersikap sabar. Ya. Sebagaimana kita menempati satu rumah, kemudian tetangganya ada yang nggak baik, ya, maka kita harus bersabar. Ya. Begitu juga pada saat seorang perempuan, ya, kalau memang itu tidak dianggap tidak baik, kemudian dia tidak punya keturunan, kemudian wis nggak ada keturunan, kemudian perangainya jelek, gitu kan, kurang ajar, nggak taat sama suami, ya, itu sabar, ya. Dididik seperti itu. Sabar. Nggih, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan suara burung. Nggih. Memang dengan ini di masyarakat itu ada yang mempercayai atau mungkin dia itu menganalisa berdasarkan pengalaman. Nggih. Ada suatu kasus waktu itu saya mengalami sendiri gitu, Nggih. bersama dengan orang-orang. Waktu itu saya mengambil bibit singkong, ceritanya gitu. Kemudian ternyata dalam perjalanan terdengar suara burung gitu. Namanya burung bencai. Nggih. Kalau di kita sebelumnya. Kemudian kita tadinya kita abaikan. Kemudian suatu saat ada kendaraan moro-moro berhenti gitu kan. Suaranya entah itu motor atau apa gitu ya. Nggih. Itu akhirnya kita nggak jadi, kok motor nggak berhenti, kita balik lagi, udah balik ke sumber suara motor itu, kita cari nggak ada kan, motor nggak ada, malam hari itu sekitar jam 10-an. Kita cari sampai ke kebun-kebun itu nggak ada Suara motor tadi. suara motor itu nggak ada, termasuk orangnya, termasuk motornya nggak ada. Kita lihat mencari, ternyata ada di pojok, ya agak dekat sih dengan perumahan kita gitu ya. Itu ada di pojok. Terus kontak dengan orang sana gitu kan, kita wes metu, udah ke jalan itu ya wes, tapi kita tetap hati-hati gitu dengan kayak gitu. Ternyata di pagi hari menjelang subuh ada yang bilang,
ternyata itu pencuri gitu, ada pencuri. Oke. Ada sepeda motor yang hilang, depannya Pak Paul. Pak Yanto, ya, Pak Yanto. Itu depan rumahnya. Itu yang yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi dari situ tuh apakah itu kalau kita menganggapnya itu pengalaman biasa nih, kalau ada kayak gini itu tuh masuk dalam akidah atau bagaimana gitu saat ini ya? Itu yang pertama saja. Kemudian yang kedua terkait dengan taklim kita di misalnya di rumahnya kita waktu itu. Ini apakah sudah terjawab atau belum? Yang tentang menggunakan sandal dengan berdiri itu tadi. Ini sudah dibahas atau belum? Saya waktu itu memang saya dua teman nggak datang. Gitu. Kemudian yang ketiga, dua aja tak? Dua aja tuh. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terkait dengan yang pertama, ya. Pada saat ada suara burung perinci gitu ya, penci ya gitu kan. Terus kemudian di saat yang sama ada pencuri, dan memang faktanya pada pagi hari ada yang kemalingan, kan begitu. Pertanyaan begini, kenapa itu dihubungkan dengan suara burung? Ya. Pertanyaannya, kenapa dihubungkan suara burung? Kalau misalkan itu ada pada waktu jenengan jalan itu, kebetulan ono belarak roto, gluduk gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Waduh, berarti ono belarak roto ini berarti meniki ono sing kemalingan iki. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan apa hubungannya burung perinci gitu kan dengan kemalingan? Korelasinya gitu kan tidak ada. Gitu. Tidak ada korelasinya. Coba kita cari korelasinya apa? Barangkali itu sama dengan maklumat sabiqah. Nah, justru itu makanya maklumat sabiqah ini kan sekarang kita bersihkan ini kan ya. Jadi itu tidak ada hubungannya, Cuman kita kait-kaitkan. Itu dikait-kaitkan. Sebagaimana Rasulullah SAW kejadiannya pada waktu putra beliau itu meninggal, dan pada waktu itu terjadi gerhana bulan. Ya, terjadi gerhana bulan. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Ini adalah satu pertanda, satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan gerhana bulan, dan kita disunahkan untuk sholat sunnah. Gitu. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Itu adalah ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, terkait dengan ajal ini, terhadap segala sesuatu itu ada ajalnya. Jadi yang namanya ajal itu bukan cuma manusia, tapi semuanya itu punya ajal. Gelas yang dibuat, nggak tahu tahun berapa ini dibuat, tapi suatu saat dia akan pecah. Suatu saat dia akan rusak. Apakah rusaknya itu karena saking lamanya, atau karena dijatuhkan oleh seseorang atau siapapun. Termasuk sepeda tadi. Itu ada ajalnya. Ya, ajalnya hilang. Kan begitu. Jadi itu sudah ditetapkan oleh Allah, bukan karena disebabkan oleh burung tadi, ya. Ya. Itu adalah satu ketetapan Allah. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang tidak jelas. Ya, ini adalah tatayur. Ya. Tatayur ini dilarang oleh Rasulullah. Ya. Ini kan larangan, dilarang.
Ya. Kita menghubung-hubungkan suara burung, terus kemudian kejadian-kejadian dengan satu kejadian. Oh pasti, misalkan ono ini pasti gini. Nah ini tidak boleh. Ya. Itu bukan memastikan, tapi hati-hati gitu. Hati-hati. Ya, Nah, karena ada tanda itu gitu. Nah justru itu tanda itu prasangka-prasangka yang yang dibuat sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Jadi terkait masalah burung ini bukan cuma sekarang saja. Zaman jahiliyah itu sudah ada seperti itu, gitu kan. Sampai Rasulullah menyampaikan satu hadis seperti ini kan. Ternyata fenomenanya sampai sekarang ada, gitu. Jadi tidak ada kaitannya, hubungannya dengan sesuatu yang akan terjadi. Ya. Tidak ada hubungannya. Ya. Kalau kehati-hatian gitu kan, apakah kita hati-hati ini pada saat dengar burung itu saja? Kan enggak. Secara ikhtiari ya, kehati-hatian itu ya rumah harus dikunci. Kalau memang harus ada pos kamling, kita pos kamling. Ini bentuk daripada kehati-hatian gitu. Jadi bukan dari firasat-firasat, itu tidak ada landasannya dan itu dilarang. Jadi itu menyambung-nyambungkan ya, mengkait-kaitkan kejadian dengan suatu tanda tertentu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Ya. Wala tiyaratun, dan tidak pula ada merasa sial atau digandeng-gandengkan terkait dengan masalah suara burung. Itu. Nah, ini nggih terkait dengan jawaban yang pertama gitu. Nggih, monggo. Kalau misal insting hewan itu ya, kan kalau mau ada bencana biasanya pergi dari area itu. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, ini kalau seperti itu adalah fenomena yang bisa rasional, ya, rasional, gitu. Jadi misalkan hewan dari gunung dia turun, wah ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda gunung mau meletus, ya. Kenapa seperti itu? Di atas ini sudah ada aktivitas gunung berapi. Mungkin panasnya sudah naik, ya, terus kemudian belerang itu sudah turun, ciumannya, baunya, gitu kan. Karena saya pernah, ini terjadi di waktu di Jawa Barat itu, sebelum waktu malam hari itu belerang itu kuat banget, ya, kuat banget belerang itu. Jadi saya kebetulan ada di lerengnya Gunung Tangkuban Perahu. Lah itu kuat banget baunya. Lah kemudian saya turun gitu kan. Sudah sampai di perbatasan Jawa Tengah. Pagi harinya itu ada informasi gunung itu meletus. Ya. Lah ini fenomena yang bisa rasional. Tapi terkait dengan tadi, ya, terus kemudian dihubungkan dengan satu kejadian, ya, yang itu tidak ada korelasinya, seperti itu. Kemudian yang ini memakai sandal dengan berdiri ini, ya, ini mohon maaf sampai sekarang saya masih belum dapat ininya referensinya, gitu. Berarti ini masih PR, saya lupa ini. Nggih. Nanti insya Allah saya ini kan cari dalil-dalilnya seperti apa. Jadi PR nggih, Rumian. PR lagi ini. Nggih. Mungkin Siap. lagi. Nggih. Ini kayaknya umum atau gimana ya, mungkin kayak ini kalau mau menikahkan anak itu kan dihitung, ada yang hitung gitu kan. Masuk juga hari pernikahannya itu juga dihitung kayak gitu tuh, masuk dengan yang
tadi yang percaya dengan suara burung itu satu ini atau bagaimana? Atau beda? Kalau misalkan menentukan hari pernikahan itu hari Ahad gitu, kenapa? Soalnya orang-orang banyak pada libur gitu kan. Nah, itu nanti biar yang datang banyak gitu kan, nggak apa-apa. Sing bawa akeh gitu kan. Kalau seperti itu apa itu enggak apa-apa gitu kan. Tapi terkait dengan apa hari Jawa. Ya itu. Nah, itu yang mau nonton lagi. Iya. Kan yang perempuannya lebih terus kemudian dengan masih won gitu. Nanti nikahnya di hari apa gitu. Iya. Seperti itu gitu. Iya. Ya itu kan di dalam Islam tidak ada kan. Di dalam Islam tidak ada. Kalau misalkan itu memang syariat Islam, kalau memang itu syariat Islam, wong di Arab sana nggak ada pon lagi paing, gitu kan. Jadi kalau misalkan itu memang hukum Islam, syariat Islam, pasti di mana-mana ya sama. Seperti sholat katakanlah, sholat 4 rakaat di mana-mana ya 4 rakaat kan itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan itu tidak ada. Cuman memang ada. Saya juga pernah ngaji juga ya sama apa itu saudara-saudara kita juga terkait dengan masalah itu. Masalah hari ya itu ada di kalangan para kiai-kiai gitu kan, ulama-ulama juga menyampaikan bahwa itu tanda ya. Itu tanda apa? Ya seperti tandanya misalkan kalau pagi sampai siang ya, pagi sampai siang itu di apa di mana pasar Turen itu rame, itu tanda ya. Kalau jam 10 sampai jam 3 malam itu sepi. Itu tanda. Ada yang beranggapan seperti itu, ya. Jadi termasuk pernikahan pakai apa itu? Pakai hari-hari, ya. Itu mereka niteni tanda-tanda itu. Ya. Tapi sekali lagi bahwa kita ini itu pendapat nih, itu pendapat ya. Saya juga kumpul dengan teman-teman dari saudara-saudara kita ya. Saya juga ngaji sama beliau-beliau juga. Saya pernah diskusi terkait dengan itu. Mereka menyampaikan terkait hal itu, pendapat mereka niteni di mana beliau beranggapan bahwa al-adatu muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum syariat. Ya. Selama hukum itu tidak menyelisih daripada syariat. Ya, tidak menyelisih daripada syariat. Akan tetapi untuk kehati-hatian kita, apa yang diajarkan di dalam syariat ya, itulah yang kita kita jadikan sebagai pedoman. Apa yang tidak ada di dalam syariat ya, ini sudah nggak perlu kita pakai. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan keimanan kita, akidah kita ya. Ini babnya bab tawakal kepada Allah ya. Seseorang akan melakukan sesuatu ya, terus kemudian dia niatnya sudah kuat. Di dalam Al-Quran disampaikan faida azamta fatwakkal 'ala Allah. Lek awakmu wis niat kuat, fatawakkal 'ala Allah. Kemudian tawakal. Gitu. Nah, apa itu terkait dengan keyakinan kita? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang akan menimpa kepada kita ya, kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini terkait dengan masalah bab keyakinan. Gitu. Nah, terkait hari-hari itu kan masalah keyakinan, bukan masalah ikhtiar sababiyah. Gitu. Kalau ikhtiar sababiyah, contoh misalkan begini, ikhtiar sababiyah, nikahi kapan, gitu kan? Apa itu bulan Maret atau bulan April, gitu, bulan April. Gitu kan? Bulan Maret, bulan April. Soalnya waktu terang, gitu kan, gak udan. Ya. Like misalkan bulan Januari, Desember, udan terus udan, gitu kan. Nah ini dari sisi bab, bab ikhtiarnya, gitu kan. Ada bab ikhtiarnya di situ. Tapi kalau misalkan hari opo, gitu kan, terus kemudian ditanya kenapa begitu, ya menurut hitung-hitungan. Ya. Ini satu keyakinan, membedakannya gini. Kalau sesuatu itu yang realistis, ya, realistis. Kalau tadi tanda-tandanya misalkan yang pencuri tadi, ya, ada orang lewat di depan rumah kita, itu mondar-mandir, bolak-balik. Ya. Ini bisa dijadikan tanda nongoten. Wah, ini mencurigakan. Bisa dijadikan tanda. Oh, ini mencurigakan. Kenapa? Ini ada sababiyah. Gitu. Tapi kalau misalkan burung, ya, ini nggak ada korelasinya gitu loh. Ini cuman masalah keyakinan. Yakin. Oh, keyakinan ini misalkan anak burung ini biasa, gitu kan. Biasanya anak seperti ini. Nah ini yang tidak ada korelasinya ini, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Tapi kalau misalkan ada sababiyah yang memang menjadi tanda bahwa akan terjadi sesuatu, misalkan contoh ada mendung, wah ini tanda bahwa mau hujan. Ya, ada mendung, oh berarti ini mau hujan. Ada orang bekerja, oh ini tandanya dia mau dapat duit. Nah, ini tanda-tanda yang sifatnya sababiyah. Tapi bukan khurafat. Khurafat itu sesuatu yang tidak ada korelasinya. Seperti tadi di zamannya orang jahiliyah, mereka pada saat mau pergi, mereka melepaskan burung. Lah itu dia juga berpikir biasanya misalkan nang kanan ini berarti oleh untungnya hake. Kebetulan untung temenan, gitu. Kebetulan untung. Ya, malah dia yakin, gitu. Padahal nggak ada korelasinya sama sekali, nggak ada hubungannya sama sekali, gitu kan. Jadi itu untuk membedakan mana yang wilayah keyakinan, gitu kan, mana wilayah yang memang sababiyah, gitu. Nggih. Ngoten? Seperti hari-hari itu kan ada juga yang menentukan Apa? hari-hari. Nggih. Seperti larangan hari Rabu kita untuk perjalanan. Hari Kamis kita mulai pekerjaan. Oke. Ya, kalau memang itu adalah masyru', sesuatu yang disyariatkan, jelas ya kita ngikutin itu. Sebagaimana contohnya misalkan hari hari Senin dan Kamis itu puasa, Senin Kamis itu memang sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Ya sudah kita ngikutin itu. Tapi misalkan tidak ada sesuatu yang disyariatkan terkait dengan masalah hari, waktu, ya, terus kemudian kita memiliki keyakinan tertentu akan terjadi sesuatu atau akan seperti apa, gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh, karena segala sesuatu yang akan terjadi itu hak prerogatif Allah, bukan dari kita, gitu. Jadi itu terkait dengan masalah keyakinan. Ya. Terkait dengan tanda masalah hari, ya kita memang kita memaklumi ya, seperti jadwal khutbah dengan
hari Jumat Kliwon itu sebagai tanda. Tapi seandainya tanda itu berkelanjutan kepada selalu kegiatan masyarakat, suatu contoh mau bangun rumah atau punya hajat, di situ artinya ada tambahan mengikuti hari Jawa. Jadi hitung-hitungan hari Jawa. Suatu contoh Senin Kliwon, Jumat sekian, harus ketemunya sekian. Nah itu bagaimana? Oke. Kalau yang pertama terkait menentukan hari jadwal khutbah, ya, jadwal khutbah itu masih ada korelasinya, ya, terkait dengan hari hari Jumat Pon, Jumat Paing, Jumat ini, ya, itu masih ada korelasinya untuk mengatur jadwal. Nah, kemudian kalau sudah kita bicara masalah pembangunan rumah dikaitkan dengan hari apa dan hari apa, itu kira-kira ada maksud napa mboten? Ada tujuan napa mboten? Biasanya ada maksud. Nah, itu maksudnya apa gitu kan? Maksudnya biar bagus nanti rumahnya, biar barokah rumahnya, biar nanti nyaman, rezekinya lancar dan seterusnya. Lah, penisbahan keinginan itu terhadap hari, lah itu yang tidak boleh. Keyakinan sesuatu yang mana itu wilayahnya Allah, gitu kan? Wilayahnya Allah. Kalau misalkan kita menentukan hari untuk ngatur jadwal, gitu kan, itu masih wilayah ikhtiar kita. Tapi kalau misalkan kita menentukan waktu yang mana itu dikaitkan dengan perilaku Allah, gitu kan, ini yang tidak boleh. Kan ada masalah nanti cek rezeki, kok cek lancar, kok cek pernikahannya cek apa itu samawa, gitu kan. Dadakno Mariano bubar, gitu kan. Ya, 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 kan seperti itu. Banyak sekali, gitu kan. Itu di hari ini itu ditepak-tepak sing wapi lah, gitu kan. Tapi tidak bisa lepas dari qadanya Allah, gitu. Seperti itu. Ya. Ya. Masya Allah, sabun 21 ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Ada lagi yang mungkin bisa diinikan untuk memperjelas? Kayaknya memang sebenarnya itu tipis sekali gitu, Tad. Oke. Dan kayaknya sulit untuk membedakan antara ini kayak tadi ya hitung-hitungan, kemudian apalagi tadi seperti kepekaan hewan dengan suara burung tadi itu kan tipis sekali ini antara ini logika, kemudian sama ini syirik. Ini kan tipis sekali gitu loh. Iya. Hampir sama gitu. Betul. Karena seperti tadi ya, benci itu ya, biasanya nggak pernah terdengar suara gitu. Kemudian waktu itu dengar. Tapi memang kadang-kadang dengar suara, cuman nggak ada peristiwa apa-apa gitu ya. Iya. Itu yang ini. Nah, barangkali kalau tadi kaitannya dengan tadi, kalau yang kasus saya itu, yang tadi ada suara sepeda motor moro-moro berhenti itu kan. Ini yang apakah ini dia itu, kalau tadi kan Ustadz menganaloginya kan orang wirawiri gitu ya, tanda-tanda ya kita harus hati-hati. Dia. Nah, tadi kasus yang tadi bisa jadi juga kayak gitu dia, karena jalan itu nggak pernah dilalui, Tad. Yang tadi yang benar ada di pojok gitu, ada yang lihat tuh ada di pojok orangnya gitu. Iya. Gitu. Dan kemudian dia udah tahu udah jalan. Di ini ada yang memastikan kalau dia sudah keluar ke jalan raya gitu. Iya. Dan sepedanya bisa jalan gitu loh. Ini apa maksudnya dimatikan sampai ke pojok kayak gitu kan? Maksudnya apa? Ini kan
mencurigakan gitu. Nggih, Ya. mencurigakan. Nah, ternyata memang paginya ada kejadian Kehilangan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita analisa kan dari sisi analisa ya. Tapi sebelumnya ada suara burung tadi itu. Nah itu makanya kan kenapa harus dihubungkan dengan suara burung kan gitu, gitu kan? Kenapa harus kita hubungkan dengan suara burung? Kalau misalkan kita nggak ada maklumat terkait dengan apa itu suara burung, misalkan jenengan bisa mengaitkan dengan seperti itu, kenapa? Gitu kan? Karena jenengan ada maklumatus sabiqah yang jenengan terima, gitu kan? Biasane lek ono burung ini ki ono kejadian. Coba jenengan misalkan nggak pernah dapat maklumat seperti itu, apakah mungkin jenengan akan hubungkan? Ya, Nggak pernah. Itu kan. Kenapa? Karena nggak ada korelasinya. Tapi kalau misalkan ada orang sing mencurigakan itu, secara fitrah orang sudah berpikiran iki mencurigakan ini. Gitu kan. Lah, gitu kan. Itu satu tanda-tanda gitu kan yang bisa kita lihat secara fitrahnya begitu. Nah, ini masalah keyakinan yang muncul gitu kan, yang tidak ada kaitannya gitu, tidak ada kaitannya, cuman dikait-kaitkan. Sama seperti itu loh. Namanya di orang zaman dulu burung dilepaskan itu kan. Gitu kan. Karena dia yakin, lek kanan iki api gitu kan. Kebetulan pas api temenan, yakin ya gitu kan. Padahal tidak ada korelasinya gitu. Barangkali bedanya ini, kalau itu kan sengaja. Dia mau keluar, lepaskan. Kalau yang tadi itu kan dia secara alami. yang burung tadi kan secara alami dia bunyi gitu itu yang. Ditambah dengan tanda kayak tadi itu yang Iya. Kan salah satu burung itu kan burung malam. Iya. Keluarnya malam. Iya. Jadi dia nggak bisa membedakan orang baik orang jelek. Pas itu kebetulan. Nah iya. Keluar. Nah iya. Pasti bunyi. Iya. Burung malam. Iya. Nah iya. Di samping kebetulan itu juga karena dari cerita masyarakat, cerita rakyat zaman dulu kan memang kerja Iya, iya. kaitkan dengan Iya. Jadi sama dengan tadi kalau hitung-hitungan tadi pernikahan kan gitu. ya. Dan ini juga kan sama-sama nggak ada syariatnya. nggih. Kan tetap dihitung itu gitu. padahal gitu kan, agama ini kan terkait dengan masalah pernikahan itu kan sudah jelas gitu kan. Tungkahul mar'a li arba. Bagi laki-laki untuk menentukan perempuan itu ada 4 kriteria kan begitu. Lima liha wa jamaliha wa nasabiha wa lidiniha. Gitu. 4 sudah, berdasarkan 4 ini, bukan tanggal lahir, bukan ini, enggak. Kemudian yang kedua terkait dengan perempuan. Rasulullah menyampaikan kalau ada orang yang baik agamanya datang ke rumah kamu ya, maka terimalah dia. Kalau misalkan enggak kamu terima, maka fitnah akan tersebar. Betapa simpelnya Islam ini guidance-nya, napa niku ukurannya seperti itu. Tapi betapa sulitnya kita ini dengan premis-premis, dengan keyakinan-keyakinan yang mana itu tidak ada keterangannya di dalam agama kita gitu. Dan itu karena memang kita ini mendapat maklumat sabiqah seperti itu sehingga memunculkan ini jadi keyakinan iya paling jauh gitu kan, kudu ngene gitu. Nah, itu yang kita sudah mulai meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya syubhat seperti itu gitu. Karena memang Rasulullah menyampaikan ya bahwa yang namanya fitnah itu seperti kakita il-lail mudlim ya. Jadi seperti malam ya, di tengah malam yang gelap gitu ya. Yang kita ini iki sing bener ambek sing salah iki sing endi gitu ya. Dan saat ini memang terjadi seperti itu. Mana yang benar, mana yang hak, yang batil ini kadang-kadang kita ini lihat ini informasi iki sing hoax sama sing asli ini sing endi gitu. Kadang-kadang kita bingung gitu. Tapi jelas pada saat kita
mengacu ya kepada syariat, insya Allah itu sudah jelas gitu. Oke, mungkin itu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ini masih belum selesai apa itu bab ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Moga kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sakhri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.